Shalom. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatannya kepada kita kalau kita boleh ada di tempat ini untuk memuji dan melayani Tuhan secara bersama. Tema ibadah kita hari ini adalah menjadi saksi Allah Tritunggal. Mari saat ini kita tidak hanya datang secara fisik, tetapi juga mempersiapkan hati untuk memuliakan Tuhan. Apapun pergumulan, kesibukan, dan keadaan yang kita alami minggu ini, biarlah melalui pujian dan penyembahan kita kembali diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai dan memanggil kita untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, memasuki gerbangnya. Oh, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Hadir, silakan untuk duduk kembali. Hari ini kita merayakan kasih dan karya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui lagu ini, kita diajak untuk memuliakan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, muliakanlah Allah Bapa. Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia hingga selamanya. Raja surga, Raja yang mulia yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja mulia. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, titah pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita semua adalah manusia yang penuh kekurangan dan dosa.
Tetapi kasih Tuhan begitu besar, sampai Yesus rela mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus kita. Melalui pujian ini, mari kita datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, mengingat pengorbanannya yang membawa keselamatan bagi kita semua. Curah darah Allahku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan,
Kita percaya bahwa kasih dan pengampunannya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Tuhan menerima kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih setianya yang luar biasa. Mari melalui lagu ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memulihkan dan menguatkan hidup kita. Mari kita nyatakan kasih setiamu. Lebih tinggi dari langit.
Kita akan mendengarkan epistel untuk minggu ini, diambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca secara responsoria. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan aku yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat terkasih, Tuhan kita kudus, penuh kuasa dan layak dipuji selamanya. Hari ini bersama seluruh ciptaan Tuhan, mari kita meninggikan nama Yesus dan menyembahnya dengan segenap hati, Holy Forever.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Seperti teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta minggu ini. Shalom Amanginang. Belum. Majelis HKBP Serpong menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di gereja dan di rumah kita masing-masing. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan yang berbahagia yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Warta Minggu 31 Mei 2026. Yang nomor 1, nama dan topik minggu. Hari ini, Minggu 31 Mei 2026, kita memasuki Minggu Trinitatis, dalam kurung ketritunggalan Allah. Topik minggu ini menjadi saksi Allah Tritunggal. Nomor 2, anak lahir. Pada hari Sabtu 18 Mei 2026, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Tunas Saur Farum Rumapea Inang Nofrida Borumanalu, nomor register 0674 Wik Ebenezer. Pada hari Kamis 28 Mei 2026, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan pada keluarga Eli Saud Silalahi Inang Stepani Florencia Huta Barat, nomor register 1005 Wik Bethlehem. Kedua ibu dan anak yang lahir dalam keadaan sehat. Nomor 3, kebaktian Minggu Keluarga. Sesuai dengan program Huriah HKBP Serpong tahun 2026, bahwa setiap minggu kelima akan diadakan kebaktian Minggu Keluarga, di mana setiap keluarga, orang tua bersama anak-anak beribadah di salah satu kebaktian umum pukul 6, pukul 8, pukul 11, pukul 15.30, pukul 18. Dan pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026, gereja mengadakan kebaktian Minggu Keluarga yang kedua di tahun ini. Kebaktian sekolah minggu dan remaja pada hari ini ditiadakan. Nomor 4, jemaat baru. Pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026, jemaat baru di HKBP Serpong, keluarga Awaldi Saur Manihuruk, Inang Eltina Widasari Boru Hutahayan, bersama satu orang anak, nomor register 1385 Wik Betani, pindah dari HKBP Hutagugung, Resort Hutagugung, Distrik 6 Dairi. Diperkenalkan pada ibadah pukul 11. Keluarga Desmond Tonggotua Pasaribu Inang Sabrina Natalia Burusitorus bersama satu orang anak, nomor register 1386
WIK Yerusalem, pindah dari HKBP Maranatha, Resort Maranatha, Distrik 10, Medan Aceh. Diperkenalkan pada ibadah pukul 8. Nomor 5. Jemaat dalam pengembalaan. Mulai hari ini, Minggu 31 Mei 2026, gereja kita menerima jemaat dalam pengembalaan Lydia Friska, berasal dari gereja GBI Gema Golgata Ciputat. Nomor 6, warta pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Leo Ronaldi Manalu, anggota jemaat HKBP Serpong, putra dari Bapak Serianton Manalu dan Ibu Risma Simajuntak almarhum, dan Junita Simajuntak nomor register 0228 WIK Sion, dengan Dina Natalia Batubara, anggota jemaat HKBP Perumnas Tangerang, putri dari Bapak Alrianto Batubara dan Ibu Roselina Margareta Pardede. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 7.30 WIB di gereja HKBP Serpong. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Alexander Panangian Pasaribu, anggota jemaat HKBP Serpong, putra dari Bapak Lian Sanusi Pasaribu dan Ibu Serlina Simamora, nomor register 1366 WIK Pakmos, dengan Elia Kristina Borutobing, anggota jemaat HKBP Ciputat, putri dari Bapak Alex Baginda Hamonangan Tobing dan Ibu Dorcas Burusregar. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 9 WIB di gereja HKBP Serpong. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Pasca Bonar Gultum, anggota jemaat GKI Cimahi, putra dari Bapak Elisatris Gultum dan Ibu Roida Nopelin Panjaitan, anggota jemaat GKI Cimahi, dengan Hesti Febrianti Borumanulang, anggota jemaat HKBP Serpong, Resort Serpong, putri dari Bapak Manahara Manulang almarhum dan Ibu Siurmida Ritonga, nomor register 0104 WIK Ebenezer. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juni 2026 di GKI Cimahi pukul 9 WIB. Nomor 7. Hasil perlombaan Parheheon Serena sedistrik 21 Banten. Pada hari Rabu 27 Mei 2026, anak sekolah minggu HKBP Serpong mengikuti perlombaan Parheheon Serena sedistrik 21 Banten. Hasil dari perlombaan tersebut, anak sekolah minggu HKBP Serpong berhasil meraih juara 1, vokal grup, dan juara 2 martumba. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, dan semangat dari seluruh warga jemaat. Kiranya pencapaian ini menjadi sukacita bersama dan semakin memotivasi anak sekolah minggu untuk terus bertumbuh dalam iman, pelayanan, serta melestarikan budaya Batak di tengah gereja. Nomor 8. Rangkaian jadwal dan kegiatan Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 sampai 31 Mei 2026, pelajar Katekisasi Sidi HKBP Serpong tahun ajaran 2025-2026 mengadakan retreat dengan tema bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kegiatan ini bertempat di Taman Bukit Palm Resort, Legok Nyenang, Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Retreat ini akan dipimpin oleh pimpinan Jemaat HKBP Serpong, Amang Pendeta Sarlen Lumban Tobing, didampingi oleh Pendeta Fungsional HKBP Serpong.
dan panitia yang terdiri dari orang tua pelajar Sidi, kiranya Tuhan memberkati kegiatan retreat ini. Pada hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 14 sampai pukul 16 WIB dilaksanakan ujian tertulis yang bertempat di ruang sermon HKBP Serpong. Nomor 9, perubahan jadwal ibadah. Sehubungan dengan peneguhan Sidi untuk pelajar Katekisasi Sidi 2025-2026, pada hari Minggu 21 Juni 2026, terdapat perubahan jadwal ibadah minggu sebagai berikut. Kami ulangi, perubahan jadwal ibadah sehubungan dengan peneguhan Sidi untuk pelajar Katekisasi Sidi 2025-2026, pada hari Minggu 21 Juni 2026, terdapat perubahan jadwal ibadah minggu sebagai berikut. Ibadah jam 6 dan jam 8 digabung menjadi jam 6.30 bahasa Indonesia. Ibadah jam 11 menjadi jam 9 bahasa Batak. Ibadah sekolah minggu menjadi jam 6.30 WIB. Ibadah remaja menjadi jam 9 WIB. Ibadah jam 15.30 dan jam 18 tidak ada perubahan jadwal, berlangsung seperti biasa. Nomor 10, rangkaian kegiatan Bible Camp kategorial remaja tahun 2026. Bible Camp remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai hari Minggu, tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2026, yang bertempat di Villa Mutiara, Megamendung, Bogor. Kegiatan ini mengangkat tema Deep Roots Built in Christ, Growing in Faith, Kolose 2 ayat 7. Dengan subtema Remaja HKBP Serpong memahami bahwa kehidupan rohani yang sejati hanya dapat bertumbuh jika berakar di dalam Kristus. Bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Untuk itu, seluruh remaja HKBP Serpong untuk segera mendaftar melalui pendamping remaja atau PDR. Kak Novi Pasaribu, Kak Valen Silitonga. Biaya pendaftaran sebesar Rp350.000 per orang yang dapat diberikan melalui cash atau transfer melalui Bank Sentral Asia. Nomor rekening 702-7044661 atas nama Tuti Novrianti Pasaribu dengan mengisi formulir pendaftaran akan ditutup pada tanggal 7 Juni 2026. Sehubungan dengan Bible Camp remaja ini, panitia Bible Camp mengadakan bazar pada hari Minggu ini 31 Mei 2026 untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan ini. Kami memohon dukungan doa dan partisipasi jemaat agar seluruh rangkaian kegiatan Bible Camp remaja ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Kiranya melalui kegiatan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Nomor 11, pelantikan dan pelepasan pendeta fungsional di HKBP Gading Serpong. Sesuai surat keputusan Eporus HKBP Pendeta Martinus Panjaitan, sebelumnya pendeta fungsional HKBP Resort Serpong bertempat di HKBP Gading Serpong Resort Serpong akan mutasi atau pindah tugas pelayanan menjadi pendeta HKBP Resort Judika Distrik 4 Toba, dan pendeta Lamhot Silalahi akan mutasi atau pindah tugas pelayanan menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Serpong bertempat di HKBP Gading Serpong Resort Serpong. Sebelumnya adalah pendeta fungsional HKBP Resort Serang di HKBP Maranatha, Cilegon. Pelantikan dan pelepasan pendeta tersebut dilaksanakan pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026 di HKBP Gading Serpong oleh Preses HKBP Distrik 21 Banten dan pendeta HKBP Resort Serpong, Abang Pendeta Sarlin Lumban Tobing turut menghadirinya. Nomor 12, kegiatan persekutuan sel.
Gereja mengadakan persekutuan sel dengan jadwal yang ditetapkan pada week masing-masing. Kegiatan persekutuan sel dimulai pukul 20 WIB. Di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, nomor 1, di week Bethlehem, sel kesabaran dan sel kasih, tuan rumah keluarga Fernando Jandrat Pakpahan, Inang Megawati, Lumban Gaul. Di week Bethlehem, sel sukacita dan damai sejahtera, di tuan rumah keluarga Marto Lumban Gaul, Inang Rosemary, Borusitorus. Nomor 2, di week Ebenezer, sel Salomo, tuan rumah keluarga Hesron Freddy Manurung, Inang Seli Iskandar Sitorus. Week Ebenezer, sel Daud, Joas dan Asa, tuan rumah keluarga Riko Tampati Tampu Bolon, Inang Hartati Ulis Simajuntak, keluarga Sabta Pianus Yahani almarhum, Inang Ferat T. Haryawati Sibuya. Keluarga Situa Edward Semanungkalit, almarhum, Inang Delima Silitonga. Nomor 4, keluarga Guru Putra Tampu Bolon, Inang Hotlina Wati Boru Siahan. Week Philadelphia, sel Mateus, keluarga Marlon Butar-Butar, Inang Yusni Marlina Sinabila. Week Philadelphia, sel Markus, keluarga Effendi Simamora, Inang Dewi Boru Nenggolan. Week Philadelphia, sel Lukas, keluarga Johnny Togatorob, Inang Marta Raja Guguk. Week Philadelphia, sel Johannes, keluarga Ambardi Marisitua Sitorus, Inang Mimi Chandra Junita Yahan. Week Patmos, sel Paradise, keluarga Daniel Halomoan Nababan, Naomi Christian Asriani Jiliwu. Week Patmos, sel Jonathan, keluarga Guru Kalir Merpaung, Inang Sitihara Bursiltonga. Week Patmos, sel Daniel dan sel Esban dan sel Yesekiel, keluarga Hasoloan T. Simajuntak almarhum, Inang Frida Rumah Rotua Simangusong sebagai tuan rumah. Di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, di week Betel, tuan rumah keluarga Situa Albert Bernmark Marwasas Simajuntak, Inang Eli Boru Tauruk. 2, Inang Amang keluarga Daniel Marahara Sudungan Simajuntak, Inang Fabiola Marella Pardedi. Di week Jordan, tuan rumah keluarga Heri Faloma Lumban Gaul, Inang Jun Sylvia Adriani Lumban Tobing, keluarga Dolok M. Simajuntak, Inang Mary Boristorus, keluarga Daniel Hendrik Sihotang, Inang Rotua Melita Herawati Bursitonga. Week Nazaret, sel Jericho dan sel Eksaudi, keluarga Ferry Kurniawan Damanik, Inang Desmaria Christian Sihombing sebagai tuan rumah. Week Nazaret, sel Misericordias Domini Jordan dan Kantate, tuan rumah keluarga Poltak Malem Malkitua Simbulun, Inang Elfrida Juni Yanti Silalahi. Week Nazaret, sel Palmarum dan Letaret, tuan rumah keluarga Espikal Siahan, Inang Susi Rusmani Boristorus. Week Sion, sel A, tuan rumah keluarga Aston MH Siagian, Rugun Janete C. Boru Manurung. Sion, sel B, tuan rumah keluarga Ricardo Rahmat Hamonangan Siahaan, Inang Esther Promoti Boru Simamora. Nomor 13, PA dan PHD Naposobulung HKBP Serpong. Pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 19 WIB, Naposobulung HKBP Serpong akan mengadakan PA atau PHD dengan tema Jangan Cuma Dengar atau Lakukan. Kegiatan dilangsungkan di ruang sermon HKBP Serpong. Khotbah akan dilayani Amang Pendeta Sarlen Lumbatubing. Gereja mengundang seluruh Naposobulung HKBP Serpong mengikuti PA atau PHD tersebut. Nomor 14, baptisan kudus. Akan dilaksanakan baptisan kudus untuk anak-anak pada hari Minggu 7 Juni 2026 di kebaktian pukul 8 WIB. Bagi keluarga yang memerlukan layanan baptisan kudus dapat menghubungi
Sintua di WIK masing-masing untuk mendaftarkan anak yang hendak dibaptis. Syarat-syarat baptisan kudus dapat dibaca di warta lengkap yang dibagikan. Pendaftaran ditutup pada hari Kamis 4 Juni 2026 dan konseling baptisan kudus dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 14 WIB bertempat di Gereja HKBP Serpong. Detail kegiatan, keuangan, serta warta pembangunan dapat dilihat di warta jemaat dan warta keuangan yang telah dibagikan di WA Group WIK masing-masing. Demikian warta gereja buat kita minggu ini. Terima kasih. Kita akan baca refleksi. Misi bersama di dalam kasih Allah Tritunggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Tritunggal, kasih Allah Bapa yang memelihara semesta, rahmat Tuhan Yesus Kristus yang menebus, dan persekutuan Roh Kudus yang menguatkan, menyertai kita sekalian. Engkaulah Allah Tritunggal, misteri kasih yang merangkul keberagaman kami. Bersama jemaat di kota yang bergulat dengan rutinitas, kesibukan, dan tantangan modernitas, Tuhan hadirlah sebagai damai sejahtera di tengah keramaian. Teguhkan iman kami Tuhan, agar tidak kehilangan arah di antara gemerlap dunia. Bersama jemaat di desa yang bergulat dengan alam, keterbatasan ekonomi, dan pergumulan ketahanan hidup, Tuhan, nyatakanlah pemeliharaan-Mu yang tanpa batas. Berilah kekuatan dan pengharapan bagi mereka yang berjeri lelah setiap hari. Di tengah dunia kini yang diwarnai ketidakadilan, krisis kemanusiaan, kerusakan alam, dan perpecahan, Tuhan, jadikanlah persekutuan kami, baik di desa maupun di kota, sebagai saksi-saksi kasih-Mu yang hidup. Sebagai gereja yang diutus dalam Persekutuan United Evangelical Mission, kita dipanggil untuk melayani dan bersaksi melampaui batas suku, budaya, dan geografis. Utuslah kami ya Allah Tritunggal, mampukan kami menyabi untuk membawa pemulihan, keadilan, dan kasih bagi bumi ini. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memanggil kita untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah melalui perbuatan nyata. Ya Allah Tritunggal, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkan persekutuan kami untuk melayani dunia kini demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Di tengah banyaknya hal yang sering menjadi fokus hidup kita, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan agar kita tetap mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Saat kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, Tuhan sendiri yang akan memelihara dan mencukupkan kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk kerinduan untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada saat ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa membacanya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, HKBP Serpong menetapkan setiap minggu kelima menjadi minggu keluarga, di mana kita boleh bersama-sama memilih di kelima jam ibadah, duduk bersama-sama suami istri dan anak-anak. Dan bahkan pada minggu ini kita merayakan Minggu Trinitatis. Seringkali ketika kita mendengar kata Trinitatis atau juga Tritunggal, kita membayangkan sesuatu yang membingungkan. Mungkin ada pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya tetap 1. Secara logika itu tidak mungkin. Tetapi sebetulnya cara terbaik, termudah untuk memahami Allah Tritunggal adalah melalui kata kasih dan persekutuan. Bahkan bukankah ini kita selalu gagap untuk menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya bagaimana sebenarnya tentang Allah Tritunggal ini. Sekali lagi saya katakan dengan mudahnya kita sebenarnya bisa menjelaskan melalui kata kasih dan persekutuan. Bagaimana itu maksudnya Allah Bapa menyayangi anaknya Yesus Kristus, anaknya menaati Allah Bapa, dan Roh Kudus mengikat keduanya dalam menyertai kita. Jadi Allah Tritunggal itu dalam satu tim yang sempurna dalam kasih. Kita mensyukuri kebaikan Allah sehingga Ia mau hadir dengan 3 cara yang berada. Sebagai Allah Bapa, Ia memelihara dan juga memulihkan kita. Sebagai Allah Putra, Ia mengampuni dan menemani kita. Sebagai Allah Roh, Ia menjernihkan dan membisikkan dan yang bekerja dalam hati nurani kita. Apa artinya itu? Mungkin kita tidak mengetahuinya, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah Tritunggal itu dapat kita rasakan dan dapat kita ungkapkan. Ibadah Minggu sepanjang tahun ini mengungkapkan dan juga mensyukuri pengakuan Allah Tritunggal itu. Puncaknya di mana? Ketika kita merayakan hari Minggu Pentakosta, yaitu hari Minggu pengucapan syukur, dan seminggu setelah Pentakosta, tepatnya pada hari ini kita masuk ke dalam Minggu Trinitatis. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak kami, sebelum kita melihat lebih dalam untuk bisa mengerti tentang Allah Tritunggal ini, saya boleh memberikan sebuah ilustrasi yang gampang, yang mudah kita cerna, yaitu seperti misteri matahari. Bayangkan kita sedang melihat matahari di langit. Kita pernah lihat matahari di langit ya enggak Bapak Ibu? Pertama,
Ada bola matanya matahari itu di atas sana yang menjadi pusat gravitasinya. Kita tahu itu matahari. Lalu yang kedua, ada cahaya yang memancar dari sana yang sampai ke bumi, ke tempat kita berada, sehingga kita bisa melihat sekeliling kita dengan terang. Tanpa cahaya itu kita tidak kenal seperti apa matahari. Dan yang ketiga, ada panas atau energi yang menyentuh kulit kita, yang memberikan kehangatan, bahkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pertanyaannya, apakah bola matahari, cahayanya dan panasnya adalah ketiga hal yang berbeda? Tidak. Ketiganya adalah satu matahari yang sama. Allah Bapa, kalau kita memahami Tritunggal lewat ilustrasi itu, Allah Bapa adalah sang bola matahari, sumber segala kehidupan dan kasih yang merancangkan keselamatan. Allah Anak, yaitu Yesus Kristus adalah cahayanya. Dia datang ke dunia menjadi terang, menyatakan rupa Allah yang tidak kelihatan agar kita bisa mengenal Bapa. Lewat Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah Bapa itu seperti apa. Lalu Allah Roh Kudus adalah panas dan kehangatannya. Kehangatan Allah Bapa dan kehangatan Kristus. Dia memang tidak terlihat, Roh Kudus itu tidak terlihat, tetapi kuasa dan kehadiran Roh Kudus itu mengalir dalam hati kita. Memberi kita kekuatan dan pertumbuhan iman. Inilah dia Allah Tritunggal. Jadi kalau kita diberi sebuah pertanyaan dan ada yang bertanya sama kita tentang Allah Tritunggal, kita tidak akan lagi gagap. Kita tidak akan lagi mengatakan, iya benar ya, kok Allah kita ada 3 ya. Enggak, karena persoalan Tritunggal itu adalah kita mensyukuri dan kita merasakan ketiganya itu secara bersamaan hadir dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan firman Tuhan di Minggu Tritunggal ini. Melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi saksi Allah Tritunggal yang sekaligus menjadi topik perenungan kita di minggu ini. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa tugas kesaksian ini ternyata berakar dari identitas kita yang baru. Sebab ketika Yesus memberikan amanat agung, ingat Dia membaptis kita dalam satu nama. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus. Lewat materai baptisan ini kita tidak berjalan sendirian. Melainkan kita telah diadopsi ke dalam lingkaran kasih Allah yang luar biasa ini. Sehingga sesuai dengan hakikat Allah Tritunggal yang adalah persekutuan, tugas amanat agung ini untuk menjadi saksi tidak diberikan kepada individu secara sendirian, melainkan kepada komunitas murid-muridnya, kepada sebuah persekutuan. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita secara pribadi maupun persekutuan, pergilah. Jadikanlah bangsa muridku. Jadi dalam konteks hidup kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dikatakan amanat agung itu komunitas terkecil dan yang paling utama dipanggil untuk menjadi saksi bersama adalah siapa? Sesuai dengan minggu keluarga kita saat ini adalah keluarga kita. Yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Allah Tritunggal. Bagaimana Allah Bapa yang berkuasa atas kita dan bagaimana Allah Putra Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita dan bagaimana Roh Kudus yang memberikan kehangatannya di tengah-tengah kehidupan kita. Berdasarkan Nats Matius 28 ayat 16 sampai 20, bagaimana keluarga kita menginang anak-anakku sekalian, remaja dan apostol bulung, kita bisa menjadi saksi Allah Tritunggal dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kalau kita sudah mengerti Allah Tritunggal, lalu bagaimana kita bisa menjadi saksi Allah Tritunggal itu dalam kehidupan kita sehari-harinya? 3 panggilan menjadi saksi Allah Tritunggal. Yang pertama adalah kalau kita lihat di ayat yang ke-18, itu mau mengatakan kepada kita semuanya yang hadir saat ini bersama dengan keluarga kita,
bersaksilah kita tentang kuasa Bapa. Yesus berkata di ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Ternyata menjadi saksi Allah Tritunggal itu Bapak Ibu dan semuanya saudara-saudari dimulai dengan mengakui kedaulatan Allah di dalam rumah kita. Berdaulatkah Allah dalam rumah kita? Pernyataan ini perlu kita refleksikan sungguh-sungguh Bapak Ibu saudara-saudari. Sebab tanpa disadari, kita sedang menghadapi krisis di ambang pintu. Banyak dari kita yang rajin membangun mezbah di gereja, tapi membiarkan mezbah di rumahnya menjadi dingin dan berdebu. Kita hanya memastikan ekonomi keluarga kita bertumbuh, tapi membiarkan iman keluarga kita mengalami malnutrisi dan menghadapi krisis identitas rohani. Banyak keluarga Kristen yang saat ini banyak yang bernafas di dalam gereja tetapi dia mati lemas di dalam rumahnya sendiri. Karena kenapa? Kita hanya pandai memuji Tuhan di bawah lampu gereja tetapi kita kehilangan suara untuk berdoa bersama pasangan dan anak-anak di bawah lampu ruang tamu kita. Kita lupa Bapak Ibu saudara-saudari bahwa gereja yang kuat tidak hanya dibangun di atas gedung yang megah. Melainkan di atas ruang tamu dan meja makan. Di mana nama Tuhan diserukan setiap harinya. Krisis iman tidak dimulai dari mimbar gereja. Tapi dimulai ketika ayah dan ibu berhenti untuk berlutut bersama anak-anak mereka untuk berdoa. Oleh karenanya, di tengah krisis iman ini, keluarga Kristen dipanggil untuk bersaksi melalui ketenangan dan melalui iman. Bersaksilah kepada dunia melalui segala permasalahan krisis iman yang sudah ada di ambang pintu kita. Bersaksilah dengan mengatakan bahwa Allah Bapa kita memegang kendali atas segalanya. Kuasa Allah Bapa itu memberikan ketenangan di tengah badai. Ketika mezbah doa dibangun di rumah, ketika suami istri berlutut bersama menghadapi jalan buntu, dan ketika Tuhan membuka jalan dengan cara yang tidak terduga, disitulah Bapak Ibu saudara-saudari. Anak-anak kita melihat secara langsung bahwa Allah yang disembah oleh orang tua mereka adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Untuk itu, jangan hanya kita bernafas di dalam mezbah di gereja, jangan hanya kita aktif di dalam gereja Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi kita mati lemas di rumah kita masing-masing. Nyatakanlah bahwa Allah memegang kendali di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah fungsinya apa? Membawa cahaya Kristus, cahaya Allah Putra yaitu Yesus Kristus untuk keluar. Jadi cahaya itu Bapak Ibu saudara-saudari jangan ditutupi supaya dia terlihat keluar. Jadi bawalah cahaya Kristus, Allah Putra itu keluar. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-19? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata pergilah berarti iman kita tidak boleh mandek di dalam tembok rumah atau hanya di gedung gereja saja. Seolah-olah kita rohani di dalam gedung gereja, tetapi kita lupa untuk memuji Tuhan di luar dari gereja dan rumah kita. Keluarga kita harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, yaitu membawa cahaya Kristus. Aplikasi praktisnya apa Bapak Ibu saudara-saudari? Menjadi saksi Kristus bisa sesederhana kita tidak ikut menyebarkan gosip yang belum kita ketahui kebenarannya. Membagikan makanan kepada tetangga yang membutuhkan. Atau anak-anak yang jujur tidak menyontek di sekolah, apalagi ini masa-masa ujian. Jadi belajarlah jangan cuma hanya mempersiapkan contekan kita, tapi belajarlah.
Kehadiran kita harus bisa mengarahkan orang lain kepada cahaya Kristus. Kebenaran praktis inilah yang mesti kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kesaksian hidup jauh lebih nyaring daripada hanya sekedar kata-kata. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya harus mengatakan percuma kalau mulut kita saja yang memberitakan Injil, tetapi tidak ada kasih dalam tindakan kita. Sia-sia kalau hanya mulut saja yang mengatakan puji Tuhan, tetapi tingkah laku justru mencemarkan nama Tuhan. Kematangan karakter inilah menjadi bukti kedewasaan rohani. Sebab pada akhirnya tugas amanat agung untuk menjadi saksi Allah Tritunggal tidak cukup hanya membuat orang dibaptiskan, tidak cukup hanya membuat pembaptisan massal di mana-mana. Enggak Bapak Ibu Saudara-saudari, baptisan itu barulah awal saja. Selanjutnya iman orang Kristen harus bertumbuh. Semakin lama semakin dewasa. Seperti yang dituliskan dalam Efesus 4 ayat 15b. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan yang terakhir, bagaimana menjadi saksi panggilan sebagai saksi Allah Tritunggal. Yang terakhir itu adalah mengandalkan kehangatan Roh Kudus. Tadi sudah kita katakan kuasa Allah Bapa yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Baru ada kesaksian Allah Putra Anak Yesus Kristus yang harus kita bawa cahaya itu keluar. Karena Kristus pun membawa cahayanya keluar dan membagikannya bagi kita. Dan yang terakhir, mengandalkan kehangatan Roh Kudus. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tugas menjadi saksi seringkali memang berat. Makanya kita jarang atau bahkan tidak ada yang mau menjadi saksi, ya enggak Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik di pengadilan, baik dimanapun kita tidak, pasti kita akan sungkan untuk menjadi saksi. Karena menjadi saksi seringkali berat. Menjadi orang tua yang sabar itu sulit. Menjadi anak yang taat itu juga tidak mudah. Namun janji penyertaan Yesus melalui Roh Kudus adalah jaminan kita. Apa jaminan kita? Roh Kuduslah yang memberikan kita kehangatan kasih untuk membangun mezbah keluarga dalam rumah kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan hanya kita membangun mezbah di dalam gereja, tetapi bangunlah mezbah keluarga di tengah-tengah rumah kita yang akan memberikan dampak transformasi karakter dan integritas bagi setiap anggota keluarga. Karena kenapa? Mezbah keluarga memaksa suami, istri dan anak untuk saling mengampuni sebelum berdoa bersama. Jadi kalau kita berdoa jangan lagi ada dendam amang inang di tengah-tengah keluarga kita. Anak-anak juga belajar integritas dari orang tua mereka. Karena kenapa? Jemaat tidak akan dipenuhi oleh konflik internal atau gosip Bapak Ibu Saudara-saudari, melainkan oleh individu-individu yang sudah selesai dengan ego mereka di rumah. Akan menciptakan sebuah gereja yang kuat kalau kita pribadi lepas pribadi sudah selesai dengan ego kita di rumah. Jadi mezbah keluarga kita juga bukan tentang seberapa fasihnya kita berdoa. Tentang seberapa fasihnya kita menghafal lagu-lagu rohani Bapak Ibu Saudara-saudari. Atau seberapa banyaknya kita bisa mengupas teologi. Akan tetapi mezbah keluarga yang dipenuhi oleh kehangatan Roh Kudus adalah tentang ketaatan seorang murid Tuhan di dalam rumahnya. Yang akan melahirkan multiplikasi, yaitu estafet iman yang bisa melahirkan generasi pelayan. Itulah dia 3 fungsi panggilan kita untuk menjadi saksi bagi Allah Tritunggal. Akhirnya
sebelum kita melanjutkan menutup ibadah kita pada saat ini yang akan dipimpin oleh pemusik kita dengan WL dan song leader kita pada saat ini, ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga adalah tempat transfer iman, legacy iman. Dan keluarga juga adalah sebuah laboratorium iman yang akan membentuk anak-anak menjadi saksi Allah Tritunggal dan juga mempraktekkan kasih Allah Tritunggal. Di sanalah, di rumah itulah, di keluarga itulah anak-anak melihat ayah atau bapak mereka berdoa saat kesulitan. Dan anak-anak akan melihat ibu mereka atau mama mereka memuji Tuhan saat sukacita. Tentu memang Bapak Ibu Saudara-saudari membangun laboratorium iman di rumah tidak selalu mudah. Dan untuk menjalankan peran keluarga yang kudus ini pun ternyata Tuhan memberikan sebuah jaminan. Dia tidak akan membuat kita berjalan sendirian. Dan kita akan diberikan kekuatan yang pasti. Inilah yang dikatakan di ayatnya yang terakhir. Ayat 20 Yesus mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta dengan keluarga kita. Tuhan bersama kita senantiasa setiap saat sampai akhir zaman. Ia adalah Allah Immanuel. Allah beserta kita jelas. Tetapi apa artinya? Apakah ini suatu deklarasi? Apakah ini sebuah janji? Atau sebuah garansi? Ini dia, ketiga-tiganya ya. Terutama garansi bahwa dia memampukan keluarga kita menjadi saksinya sampai akhir zaman kita. Untuk itu, jadilah saksi Allah Tritunggal di kehidupan keluarga kita, rumah, dan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Di mana ya Tuhan, Kau sebagai Allah Tritunggal selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Yaitu Allah Bapa yang mengendalikan keluarga kami. Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang selalu memberikan Tuhan kasih setianya di dalam kehidupan kami melalui pengorbanannya di kayu salib. Bahkan Roh Kudus yang sudah hadir dan ada di dalam hati kami di tengah-tengah keluarga kami. Yang akan menghangatkan ya Bapa, keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, cita-cita kami, bahkan rencana-rencana kami ya Tuhan untuk kedepannya. Bahkan Tuhan Roh Kudus-Mu juga lah ya Bapa, yang memampukan kami untuk membangun mezbah keluarga di tengah-tengah kehidupan kami ketika krisis iman itu Tuhan sudah hadir di ambang pintu rumah kami masing-masing ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi saksi Allah Tritunggal dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga nama-Mu akan lebih dipermuliakan. Dan kami akan tetap setia Tuhan untuk memberitakan firman-Mu sama seperti jaminan garansi yang Kau berikan Tuhan. Ketika kami tetap setia dengan segala dinamika Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Baik di tengah-tengah keluarga kami, di pekerjaan kami, ataupun dimanapun Tuhan kami berada. Engkau senantiasa menyertai kami sampai akhir kehidupan ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami goyah, ketika kami terjatuh, Tuhan yang akan bangkitkan kami. Ketika keluarga kami pun goyah ya Tuhan, karena persoalan demi persoalan, Tuhanlah yang akan memberikan Tuhan kehangatan. Tuhanlah yang akan mengendalikan, bahkan Tuhan yang akan memberikan cahaya di tengah-tengah keluarga yang saat ini mungkin goyah Tuhan. Supaya mereka akan teguh dan bahkan menjalani keluarga mereka bersama dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Anak-anak kami pun juga Tuhan pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang akan mengikuti Tuhan ujian demi ujian. Supaya melalui ujian ini mereka boleh Tuhan menggapai cita-cita dan masa depan mereka. Dan boleh melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Berikan kepintaran-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu supaya anak-anak kami ini Tuhan
bisa Tuhan mengikuti ujian sekolah dengan baik. Saat ini pun juga ya Tuhan, kami tidak lupa membawakan dalam doa kami kepada anak-anak-Mu pelajar CD ya Tuhan tahun 2005-2026. Yang saat ini ya Tuhan berada dalam perjalanan ya Tuhan yang harus menghadapi kendala. Tapi Tuhan, Engkau akan berkuasa Tuhan. Engkau yang akan membimbing, Engkau yang akan menuntun Tuhan. Bis tersebut Tuhan, untuk bisa sampai di gereja-Mu HKBP Serpong. Lindungi mereka di dalam perjalanan, jauhkan mereka dalam segala mara bahaya, sehingga Tuhan rombongan panitia dan pelajar CD Tuhan boleh bertemu Tuhan dengan keluarga mereka dengan penuh sukacita. Karena kami tahu ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Amin. Menjadi saksi Allah, salah satunya melalui hidup menjadi berkat bagi orang lain. Persembahan yang kita berikan ini adalah ungkapan syukur dan bentuk kasih kita kepada Tuhan. Melalui lagu ini, mari kita diingatkan untuk terus membawa kabar baik tentang kasih Kristus kepada dunia. Kita nyanyikan ayat yang ketiga sambil kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami, melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.